Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Pagi. Apa kabar? Baik, Pak. Baik semuanya ya? Baik. Alhamdulillah. Oke. Untuk hari ini sesuai jadwal kalian akan mendapatkan mata pelajaran yaitu bahasa Indonesia ya. Bersama saya ya. Perkenalkan dulu, nama saya Bapak Imam ya. Jadi saya adalah salah satu pengampu mata pelajaran bahasa Indonesia di sekolah ini. Ya, sebelum menginjak ke pelajaran bahasa kali ini, ya, sebelumnya saya ucapkan selamat pada anak-anak semuanya yang telah diterima ataupun yang telah masuk di SMP Negeri 1 Sambit ini. Harapan Bapak semoga kalian di sini bisa kerasan, ya, bisa nyaman sekolah di sini sampai nanti kalian lulus. Pesan Bapak, jangan sampai sesuatu yang buruk nanti, ya, ataupun sesuatu yang buruk yang kemarin kalian dapat di SD ataupun perilaku buruk kalian di SD jangan sampai terbawa di SMP ini. Karena kalian kenapa? Karena kalian sudah beranjak di masa remaja. Ya. Jadi saya mohon sesuatu yang buruk jangan sampai dibawa ke SMP kita. Baik, paham ya semuanya? Paham. Oke. Selanjutnya Bapak akan mengecek kehadiran kalian terlebih dahulu. Ya, saya absensi, nanti silakan mengacungkan tangan terus bilang hadir ya, yang keras biar Bapak tahu. Oke, sekarang yang pertama Firdaus. Hadir. Terus Ahmad. Hadir. Gandhi. Hadir. Joshua. Hadir. Ronaldo. Hadir. Cahyono. Hadir. Muhammad Maul. Hadir. Hadir ya. Terus Lana. Hadir. Hadir. Iqbal. Hadir. Hadir. Cat. Hadir. Hadir. Dito. Hadir, Pak. Hadir. Terus Arianto. Hadir. Hadir. Yohan ada. Ada, Pak. Fikri. Hadir. 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 Terakhir Mukhtar. Hadir, Pak. Hadir ya. Baik. Untuk kajian hari ini semuanya hadir ya. Ada yang perlu dipanggil? Nggak ada ya? Ada, Pak. Baik, nggak ada yang dipanggil. Jelas semuanya sehat. Ya. Sebelumnya untuk pelajaran hari ini ya, kita akan belajar menggambarkan suatu tulisan ya. Ini kelas apa? 7 apa? 7A. 7A ya? Iya, Pak. 7A pelajaran hari ini adalah belajar menggambarkan sesuatu lewat tulisan. Jadi kita akan belajar bersama. Kita mulai. Oh iya, itu kok pada bawah kita apa? Setelah ini ada mata pelajaran Seni budaya, Pak. Iya. Coba Bapak lihat cara baca. Nah, baca dulu ya. Nah. Oke. Bisa katanya dari belakang? Kelihatan, Pak. Bisa ya. Oke. Sekarang Bapak memegang sebuah gitar. Ya, gitar ini nanti silakan anak-anak semuanya. Setelah saya memegang gitar ini, apa aja yang ada di pikiran kalian tentang gitar ini yang saya pegang ini ya, apa aja yang berada di pikiran kalian silakan ditulis ya. Ditulis sesuai dengan poin-poin ya. Jadi silakan dibuat per poin-poin. Di gitar itu apa, terus gitar itu bagaimana, silakan ditulis di kertas ya. Nanti dihubungkan pada Bapak ya. Bapak kasih waktu 5 menit. Bisa ya? Iya, Pak, bisa. Apa aja yang ada di pikiran kalian mengenai benda yang Bapak pegang ini silakan dituliskan di kertas, nanti dikasih nama, dikembangkan kepada Bapak. Oke, bisa dimulai ya semuanya. Bisa. Oke, silakan. Bapak kasih waktu 5 menit mulai dari sekarang. Baik, anak semuanya, untuk tugasnya sudah selesai? Sudah, Pak. Ya, sudah dibuat poin-poin? Ya, sudah, Pak. Ya, sudah. Oke, setelah
ini silakan poin-poin itu dibuat paragraf ya. Jadi dari poin-poin yang telah kalian tulis tadi silakan dikembangkan menjadi paragraf ya. Untuk jumlah paragrafnya tidak Bapak batasi ataupun Bapak bebaskan ya. Jadi itu nanti kalau seumpamanya poin kalian banyak, otomatis paragrafnya harus banyak juga. Kalau poin-poinnya sedikit, mungkin cukup hanya 1 ataupun 2 paragraf saja. Gitu. Apakah ada yang tanyakan mengenai ini? Belum? Ya. Oke. Belum. Bapak kasih waktu 15 menit ya. Diusahakan selesai. Setelah itu nanti akan Bapak bahas ya. Jadi nanti kalian juga harus dikumpulkan. Jadi kalian nanti harus mengumpulkan dua lembar ya. Satunya poin-poin, satunya nanti adalah hasil penjabaran menjadi paragraf itu tadi ya. Nah, Bapak kasih waktu 15 menit mulai dari sekarang, bisa? Bisa, Pak. Baik. Oh ya, ini tadi kita siapa? Punyanya Richard, Pak. Richard. Oh ya. Oke, Richard. Ini terima kasih ya. Ya, Pak. Semuanya sudah mengumpulkan ya tugasnya? Sudah, Pak. Ada yang belum? Sudah semua. Sudah semuanya ya. Oke. Selanjutnya Bapak akan coba mengambil 2 contoh aja. Dari punya teman kalian ada 2 contoh ini punyanya Richard sama Tito. Nah, kita coba kita coba membedah apa yang sudah kalian tulis di sini ya. Nah, jadi tanpa kalian sadari ya, tadi setelah kalian mengumpulkan tugas ini, kalian telah menulis teks deskripsi ya. Jadi sekali lagi kalian sudah menulis teks yang namanya teks deskripsi tanpa kalian sadari ya. Meskipun mungkin masih ada sedikit kekurangan karena belum sesuai ya. Untuk mungkin kekurangannya bisa diminimalisir nanti ketika sudah Bapak jelaskan mengenai apa itu teks deskripsi. Oke. Untuk teks deskripsi sendiri apa sih? Nah, kalian tadi menulis menggambarkan sebuah gitar tadi, kira-kira tahu nggak apa itu teks deskripsi? Nah, ada yang tahu? Nah, oke. Gini, jadi teks deskripsi itu adalah sebuah tulisan yang bersifat itu menggambarkan ataupun mendeskripsikan suatu objek. Kan tadi mendeskripsikan apa? Gitar. Nah, gitar itu adalah suatu objek yang kalian gambarkan. Jadi apa yang kalian tulis yang terkait dengan gitar tadi, poin-poin tadi itu adalah gambaran gitar itu secara jelas, menyeluruh dan juga sistematis. Dari kalian menggambarkan sebuah gitar tadi, kalian otomatis sudah menulis sebuah teks, yaitu teks deskripsi. Nah, itu. Oke, selanjutnya dari penulisan tadi apa kalian sudah tahu ya? Tahu dari tulisan ini tadi atau tulisan kalian tadi udah tahu apa belum? Kira-kira ciri-cirinya teks deskripsi itu apa aja? Ada yang tahu? Belum, Pak. Belum tahu. Belum tahu. Oke, kalau belum tahu Bapak jelaskan. Jadi teks deskripsi itu adalah maksudnya ciri-ciri teks deskripsi itu apa aja? Ciri-ciri teks deskripsi itu yang pertama adalah menggambarkan suatu objek. Ya, jadi kalian tadi sudah menggambarkan suatu objek dengan jelas dan rinci. Nah, jadi ketika penggambaran itu kurang rinci, berarti belum termasuk teks deskripsi. Nah, selanjutnya adalah pemaparan. Ya, dari sini contoh teks buatan ini. Jadi pemaparannya itu lebih ke karakteristik yang menggambarkan sesuatu yang bisa dilihat, didengar dan juga dirasakan. Karena kenapa orang-orang yang nanti akan membaca tes kalian nanti, nah itu nanti meskipun itu nanti dia tidak melihat secara langsung objeknya atau benda yang kalian deskripsikan itu, otomatis pembaca itu punya gambaran. Oh, kira-kira kita itu gini loh. Oh, kira-kira kita itu bentuknya gini loh. Itu ada gambaran meskipun tidak melihat gitar secara langsung. Itu. Selanjutnya adalah banyak menggunakan kata sifat.
Jadi dalam penulisan kalian tadi kan otomatis kalian akan menjabarkan apa itu gitar. Gitar itu seperti apa? Gitar itu adalah alat musik yang harus dipetik. Nah, itu kan sudah menggambarkan sifat gitar. Jadi kebanyakan bahasa yang digunakan dalam teks ini atau teks kalian yang sudah kalian tulis tadi adalah namanya itu adalah kata sifat. Tuh. Selanjutnya, nah, dari hasil kerja kalian tadi ini saya ambil 2 contoh aja ya, punya Richard sama Dito. Ini sebenarnya dari segi penulisan sudah cukup bagus. Punyanya Richard ini ada 2 paragraf ya. Punyanya Dito banyak, ada 3 paragraf sampai belakang ya Dito. Ini otomatis dia poinnya lebih banyak daripada punyanya Richard. Nah, dari kedua teks ini sebenarnya teks ini sudah bagus, sudah memenuhi yang menulis teks deskripsi, apa yang dinamakan menulis teks deskripsi. Tapi ada sedikit kekurangan. Di mana kurangannya? Nah, kurangnya ini adalah di struktur ya. Ya mungkin masih Bapak maklumi karena kalian belum dapat ataupun belum Bapak jelaskan tentang struktur dari teks deskripsi ini. Nah, oke, biar lebih memahami lagi ya, kita coba akan bandingkan tulisan kalian yang tadi dengan contoh yang sudah Bapak siapkan, teks deskripsi yang baik dan benar. Oke, kita coba bandingkan ya. Untuk teksnya akan Bapak kasih contoh di PPT. Bentar, Bapak hidupkan dulu. Nanti kalian akan coba bandingkan di mana perbedaannya teks kalian dengan teks ini, ya? Ya Pak. Karena sebenarnya sudah cukup bagus, hanya saja pada struktur ini merangkap aja sih, namanya sudah bagus. Baik, kelihatan ya dari belakang? Kelihatan Pak. Iya. Oke, kalau kelihatan sebelum kita membandingkan, saya minta salah satu dari anak-anak silakan dibaca teksnya atau saya tunjuk ya. Oke, gimana kalau yang membaca Mas Yohan? Ya silakan dibaca. Ya, ini yang identifikasi itu juga dibaca Pak atau langsung ke SMA ya? Langsung ke SMA aja nanti. Oke. Untuk strukturnya akan Bapak jelaskan. Ya silakan. SMA Negeri 2 Tuban adalah salah satu sekolah terbaik di Tuban. Sekolah ini mendapatkan pandangan baik di seluruh masyarakat sekitar. Bahkan banyak. Belum Mas, ya. Ayo yang lain silakan diperhatikan ya. Jadi kalau ada temannya yang membaca itu disimak ya. Nanti kalau ada yang salah ataupun ada kesalahan pembacaan itu nanti silakan langsung dibenarkan ya. Termasuk Bapak tadi juga menyimak ya. Ya, lanjut Mas Yohan, silakan. Bukan hanya indeks prestasi saja membuat SMA ini terkesan baik, namun lingkungan dan fasilitas yang ada di sini juga menduduki peringkat atas. Oke, terima kasih Mas Yohan. Mas Yohan, untuk kelancaran membacanya ditinggalkan lagi ya. Ya Pak. Belajar lagi, membaca. Yang lain disimak, besok gantian yang membaca. Kalau ada coba lagi. Oke, selanjutnya kan kita bandingkan ya pekerjaan kalian ini dengan PPT yang ataupun contoh yang sudah Bapak siapkan ya. Jadi seperti yang dilihat di PPT ataupun di contoh ini ya, bahwasanya struktur dari teks deskripsi itu ya, jadi yang itu ada sub-subnya itu adalah struktur dari teks deskripsi. Yang pertama adalah identifikasi. Apa itu identifikasi itu? Jadi identifikasi itu adalah penjabaran atau penggambaran secara umum objek yang akan kalian jabarkan atau akan kalian gambarkan. Tapi masih secara umum ya. Oke, selanjutnya adalah klasifikasi. Jadi klasifikasi ini adalah bagian di mana objek itu diklasifikasikan atau objek itu dibagi-bagi. Yang dibagi-bagi ini adalah suatu objek pasti punya sebuah kalangan atau sebuah
komunitas ataupun sebuah jenis yang bisa dibagi-bagi atau dipecah-pecahnya. Itu dalam bagian ini kalian harus memecahnya. Contohnya, umpamanya buku, ya, buku ini sama-sama bukunya, ya. Supaya kalian ingin menceritakan buku yang kuning ini ragam media pembelajaran, maka ragam media pembelajaran ini masih dibagi lagi menjadi metode penggunaan media pembelajaran contohnya. Terus dibagi lagi menjadi penggunaan media pembelajaran interaktif contohnya, buku lagi. Jadi satu buku ini bisa dibagi lagi menjadi beberapa buku bagian. Nah, itu harus disediakan di bagian klasifikasi ini. Tuh. Nah, selanjutnya adalah deskripsi bagian. Nah, dalam deskripsi bagian ini kalian harus mendeskripsikan objek ini secara detail. Jadi kalau kalian tadi di identifikasi ini kalian menjelaskan secara umum, nah, kalau di bawah di deskripsi bagian ini kalian harus menjelaskan poin-poin tadi yang ada yang catat tadi, yaitu secara detail atau mendalam tentang objek yang kalian tuliskan atau gambarkan. Nah, tadi di sini ya kita bandingkan sama contohnya miliknya Deni sama miliknya Richard sama Dito. Nah, ini rata-rata adalah kurang pada bagian klasifikasi, ya. Jadi ini Richard ini cuman terdiri dari bagian ataupun dari struktur identifikasi dengan deskripsi bagian. Jadi kalian langsung loncat ke deskripsi bagian tanpa menyebutkan klasifikasinya. Begitu juga punyanya Dito, ini sama sebenarnya, ini hampir sama, kurang bagian klasifikasi. Nah, lebih itu ya. Jadi untuk struktur dan kalian sudah cukup baik. Nah, saja mungkin kurang sedikit nanti bisa dibenahi karena memang belum Bapak jelaskan terkait dengan struktur dari bagian teks deskripsi. Nah, selanjutnya setelah ini untuk memperbaiki lagi kualitas tulisan kalian agar lebih bagus lagi, lebih baik lagi, nanti setelah ini anak-anak semuanya kalian akan Bapak ajak untuk keluar kelas untuk mengamati taman sekolah. Nah, nanti taman sekolah nanti silakan objek apa aja atau benda-benda ataupun sejenisnya ataupun hewan nanti kalau ada silakan diamati, silakan jalan poin-poinnya seperti tadi yang gitar tadi. Terus setelah itu dibuat menjadi tes deskripsi lagi. Itu ya anak-anak. Bisa dipahami untuk tugas selanjutnya ini? Bisa, Pak. Bisa ya. Oke. Setelah ini mari kita keluar kelas untuk melihat taman sekolah. Ya. Nanti kita berkumpul dulu di sana. Ingat jangan sampai ada yang berat atau ada yang istilahnya tidak langsung ke taman sekolah tapi mampir dulu kantin, jangan sampai ya. Oke. Baik. Semuanya udah kumpul anak-anak? Sudah, Pak. Sudah ya. Ya. Nggak ada yang ke kantin? Nggak ada ya? Belum. Oh, nggak ada. Sip. Oke. Selanjutnya adalah silakan nanti ya dilihat ini kebun sekolah kita. Jadi kita sebagai sekolah Diwata udah punya kebun sendiri, harus disyukuri ya. Kalian baru keterima di sini udah menjadi sekolah Dwiata. Nah, di kebun ini nanti silakan diobservasi apa aja yang ada di kebun ini. Nah, nanti silakan dicatat dulu nanti poin-poinnya seperti tadi ya, seperti mendeskripsikan gitar tadi, poin-poinnya dicatat dulu, terus baru dideskripsikan menjadi tes deskripsi. Nah, silakan. Selesai? Sudah, Pak, tapi beberapa belum kembali. Belum. Belum ada yang belum kembali? Ya, tadi katanya di kamar mandi, Pak. Mana? Oh, kamar mandi. Iya. Kalau kamar mandi, nanti nggak kantin ya. Oke. Semuanya udah tugasnya ini ya. Sudah, Pak. Oke. Selanjutnya Bapak coba akan mengevaluasi lagi. Ini saya ambil contoh 3 aja ya. Punyanya Firdaus, punyanya Ahmad sama Gandhi. Firdaus, Ahmad sama Gandhi. Kita akan lihat perbedaannya juga nanti. Oke.
coba ulas satu persatu. Punyanya Firdaus ini judulnya adalah tumbuhan cabai di kebun. Ya Ahmad ya, tumbuhan cabai, bener ya Ahmad? Iya Pak. Tumbuhan cabai di kebun. Terus punyanya Firdaus ini terong di kebun sekolah. Ya. Bener ya Firdaus ya, terong di kebun sekolah ya. Terus punyanya Gandhi ini adalah bayam di sekolahku. Ya, dari 3 judul ini coba identifikasi dari segi struktur. Kayaknya Ahmad ya, tadi cabai ya. Kita lihat untuk struktur ya. Nah, yang pertama identifikasi. Coba kayaknya Ahmad sudah sama Gandhi. Oh, sudah ada ya. Sudah ada secara umum. Semuanya sudah ada. Oke. Selanjutnya klasifikasi atau pembagian. Punyanya Ahmad yang cabai. Oh, udah ada cabai rawit, cabai merah. Oke, bagus Ahmad. Ya, Firdaus sekarang yang bayam ini. Nah, ini kayak Firdaus ini kurang ya. Firdaus perhatikan lagi ya. Jadi klasifikasi ini harus ada dalam tes deskripsi. Karena kenapa harus disebutkan ya apa aja jenis bayam, atau mungkin belum tahu jenis bayam ya? Iya Pak, belum tahu Pak. Belum tahu ya, nanti mungkin bisa disampaikan di rumah ya. Nanti coba dicari atau browsing nanti terkait dengan jenis bayam, biar tulisannya nanti juga benar secara prosedur ya, ataupun secara struktur. Selanjutnya punyanya Gandhi. Oh, punyanya Gandhi udah lengkap, udah ada identifikasinya ya. Baik, bagus. Selanjutnya yang terakhir adalah deskripsi bagian. Untuk deskripsi bagian saya rasa semuanya udah ada ya, udah cukup rinci menjelaskan bagian-bagiannya. Hanya saja mungkin kalau ada sedikit kekurangan mungkin maklum lah ya, tidak masalah. Yang penting dari segi struktur udah lengkap. Tadi yang kurang lengkap punyanya Firdaus ya, besok ataupun nanti kalau ada tugas menulis lagi mohon dibenarkan ya, ataupun dikoreksi lagi biar sama dengan temannya. Ya Pak, siap. Nah, oke. Selanjutnya adalah identifikasi dari segi bahasa ya. Jadi kita mencoba mengulas punyanya ketiga anak ini lagi ya dari segi bahasa. Di sini yang mau Bapak tekankan adalah pada penggunaan tanda koma dan juga penggunaan huruf kapital. Itu aja dulu ya untuk pembahasan hari ini. Penggunaan tanda koma dan juga huruf besar pada judul. Nah, coba lihat punyanya Ahmad ya, punyanya Ahmad ini. Nah, ini Ahmad. Jadi kalau kamu menyebutkan sesuatu yang lebih dari satu, itu harus dikasih tanda koma Ahmad ya. Jadi teman-teman semua yang lain juga diperhatikan. Nah, dalam penulisan suatu objek, jika itu lebih dari satu ataupun objeknya sama tapi jumlahnya itu lebih dari satu, itu silakan diberi tanda koma. Contohnya ada cabai rawit koma, terus selanjutnya ada cabai merah koma. Dan kalau terbatas sebelum yang terakhir atau objek terakhir itu dikasih tanda penghubung dan kalau memang tidak terbatas dikasih tanda dan lain-lain. Nah, seperti itu. Jadi setiap objek itu dikasih koma, ya. Berarti yang lain juga. Ini saya lihat juga masih banyak, hampir semuanya belum ada ya. Ini harus diperhatikan juga. Jadi tanda koma itu harus diperhatikan. Selanjutnya adalah tanda koma pada kesimpulan. Ya, sebuah kesimpulan itu juga harus ada tanda komanya. Ya, jadi kalau di sini contohnya punyanya Firdaus yang bayam. Oke, ini ya. Jadi bayam, jadi
daun bayam itu sangat mempunyai khasiat yang tinggi. Nah, kalau ada kalimat kesimpulan seperti ini, jadi kalimat kesimpulan itu adalah kalimat yang menyimpulkan sesuatu. Contoh-contohnya atau ciri-cirinya adalah menggunakan kalimat seperti jadi, terus dengan demikian. Nah, itu harus dikasih tanda koma. Di mana Pak tanda komanya? Nah, tanda komanya itu di bagian setelah kata kesimpulan. Kata kesimpulan itu contohnya jadi, terus dengan demikian itu juga harus dikasih tanda koma. Jadi gini, amat ini tadi jadi. Daun bayam itu banyak sekali khasiatnya. Jadi setelah kata jadi itu harus ada tanda komanya, gitu ya semuanya. Ya Pak. Selanjutnya adalah penggunaan huruf kapital pada judul. Jadi judul itu dalam penulisan itu harus benar penulisannya ya. Jadi kenapa judul itu adalah sesuatu yang dilihat pertama kali ya. Dalam sebuah tulisan itu judul itu harus penulisannya harus benar. Nah, dalam penggunaan huruf kapital dalam judul itu seharusnya jika dalam judul itu ada tanda penghubung, itu seharusnya tidak menggunakan kalimat kapital ya. Jadi huruf pertama itu tidak kapital. Kalau ada kata penghubung yang lain selain tanda penghubung itu dikasih ataupun diberi huruf besar pada awal kata. Contohnya ini punyanya Ahmad sudah benar ini ya. Contohnya cabai di kebun sekolah. Nah, jadi cabai di kebun sekolah ini cabai itu harus menggunakan C-nya harus huruf kapital. Cabai di. Nah, di ini adalah kata penghubung. Jadi kalau kata penghubung itu tidak boleh menggunakan huruf kapital, jadi huruf biasa, huruf kecil ya. Jadi D-nya itu huruf kecil. Cabai di kebun ini bukan kata penghubung, jadi K-nya harus besar kapital. Terus sekolah karena juga bukan tanda penghubung berarti harus besar. Nah, seperti itu. Anak-anak semuanya untuk tugas menulis terakhir sudah dibuka semuanya? Sudah Pak. Ya, baik. Untuk pelajaran hari ini saya cukup sekian karena sudah waktunya hampir habis ya. Nanti silakan dipergunakan untuk belajar membuka buku ataupun sedikit-sedikit belajar tentang mata pelajaran selanjutnya ya. Oke, untuk pelajaran hari ini Bapak cukup sekian. Ada kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini ya bermanfaat. Amin. Wabillahi hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.